lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والنبي وخليله والصفي ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وما عزمنا وتركنا في محجة البيضاء ليلها والنهار سواء لا يزيغ عنها إلى هالك. قد قال الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Walaupun Allah dijadikan tintanya, ranting-ranting pohon dijadikan penanya, dan daun-daun di muka bumi ini dijadikan lembaran kertasnya, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum," jika kalian mensyukuri nikmat Allah, "la azidannakum," maka akan aku tambah. "Wa la in kafartum," jika kalian kufur, ingkar, "inna adzabi lasyadid," sungguh azab Allah sangat amat pedih. Bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, melainkan agar beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Yang kedua kalinya, salam serta salawat atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, dari zaman biadab menuju zaman beradab. Nabi juga yang telah mengorbankan
demikiannya agama Islam seperti Islam kita rasakan saat ini. Adapun judul ceramah yang insyaallah akan anda bawakan kepada kesempatan ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Haji Halim sedang menunjukkan begini cara menghormati ibu. Wahai kalian yang tidak menghormati ibu, yang menyepele ibu, yang merendahkan ibu, dan juga banyak ibu yang awalnya bantu lama-lama menjadi pembantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemelaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Diulang-ulang ayat yang menerangkan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, dan dirangkaikannya ketaatan kepada keduanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang berbakti kepada kedua orang tua adalah birrul walidain. Hal ini juga didukung dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam hadis itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, man akun nas bi husni sahabati?" Qala ummuka, qala thumma man, qala thumma ummuka, qala thumma man, qala thumma ummuka, qala thumma man, qala thumma abuka. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Siapakah manusia yang berhak aku bergaul dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Bapakmu." Diulang-ulang, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perbuatan yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Iman kepada Allah dan Rasulnya." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Rasulullah menjawab, "Berbuat baik kepada kedua orang tuamu." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Rasulullah menjawab, "Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Dan pahala yang besar ini tidak mudah kita dapatkan kecuali kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, supaya kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita.
lebih panas daripada api dunia. Di dalam hadis lain juga dijelaskan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yastajinu fil jihad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ayyu walidaka? Qala na'am, fa fihi ma fajahid. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meminta izin untuk ikut berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Demikian selama singkat yang dapat Ananda bawakan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya Ananda mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari Ananda sendiri, mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mohon diamalkan. Undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, stressing otak guru Magai. Sangat dalam yang disampaikan oleh Ananda bahwa Anda harus doa di tua. Secara garis besar itu. Nah, informasi juga bahwa Rumah Al-Quran ini melakukan safari dakwah Ramadan di 500 masjid dan musola se-Kabupaten Bima dan juga ke Flores. Selanjutnya Anda Raka dari Desa Risa juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyu wa khaliluh wa safiyyu wa maulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam balagha risalah wa addal amanah wa nasaril ummah wa kasabal ummah wa ma'azumma wa tarakna fi mahajjatil bayda lailuha wan nahari sawa la yazigu anha illa khaliq. Qadaqallahu jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan terlebih-lebih lagi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yakni untuk melaksanakan salat Isya secara berjemaah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam atas junjungan kita
Allahumma salli ala kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Adapun judul ceramah yang insyaallah akan Anda bawakan pada kesempatan ini, yaitu mari kita menuju kemenangan. Allah telah memberikan 3 persyaratan yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan keberuntungan atau kemenangan. Persyaratan tersebut sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, menyebut nama Tuhan, kemudian melaksanakan sholat. Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Syarat pertama yaitu kita harus membersihkan tubuh dan jiwa kita. Kita harus menyikat gigi, membersihkan rambut dan mandi. Begitu pula pakaian yang kita pakai harus bersih, dan rumah yang kita tempati juga disapu dan dibersihkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An-nadhafatu minal iman." Kebersihan itu sebagian dari iman. Maksud dari hadis tersebut adalah iman seseorang tidak bisa terlepas dari kebersihannya dalam segala hal. Sesuatu yang dimakan harus bersih. Artinya tidak terdiri dari benda haram. Hatinya bersih dari sifat kufur dan syirik, dengki dan sombong. Syarat kedua yaitu kita harus selalu mengingat dan menyebut nama Allah. Zikir kepada Allah ini berbeda dengan ibadah lainnya. Salat hanya diwajibkan 5 kali sehari. Zakat hanya diberikan sekali setahun. Puasa hanya dilakukan sebulan dalam setiap tahunnya. Haji hanya dilakukan sekali seumur hidup. Akan tetapi zikir kepada Allah tiada batas waktu. Dimanapun dan kapanpun kita dituntut selalu mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengingat Allah. Mengingat Allah dimanapun berada bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebagian orang ada yang mengingat Allah pada saat ramai dan lupa ketika sepi. Salat ditinggalkan, kebohongan dikerjakan. Sebagian lagi mengingat pada saat sepi dan lupa ketika ramai. Meniru teman yang tidak melakukan salat, ikut-ikutan minum arak, serta suka pergi ke tempat lokalisasi. Agar kita semua selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, memerlukan latihan ridho. Selesai melakukan salat, jangan terburu-buru untuk berdiri. Kita duduk dengan tenang, membaca istighfar 33 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutupi dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika hal tersebut kita baca secara rutin selesai melakukan salat, maka hal tersebut dapat dinamakan wirid. Kemudian jika ingin melakukan pekerjaan, kita awali dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin di akhir pekerjaan. Kesimpulannya, kita harus menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti doa sebelum makan, sebelum tidur, dan sesudahnya. Ingin melakukan bepergian dan sebagainya. Syarat yang ketiga yaitu kita harus rajin dan tekun melaksanakan sholat. Sholat merupakan raja dari segala ibadah. Siapa saja yang sempurna sholatnya,
sempurna pula agamanya. Dan sebaliknya, siapa saja yang suka melupakan sholat, maka agama orang tersebut patut untuk dipertanyakan. Sahabat Umar bin Khattab tidak mau memberikan urusan atau amanat kecuali kepada orang yang sempurna sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara aku dengan mereka adalah sholat. Siapa saja yang meninggalkan sholat, maka orang tersebut telah kufur. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita semua. Kita jalankan dengan khusyuk dan tawadhu. Kita penuhi semua syaratnya dan rukunnya. Dan dalam keadaan bagaimanapun, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Demikian ceramah singkat yang bisa Ananda bawakan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Jika ada kata-kata Ananda yang salah, itu datangnya dari Ananda sendiri. Jika ada kata-kata Ananda yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi, Ananda Kurniawan kelas 2 MTS mendaki ke Kirmada kelas ini SD na Kidarakan. Mental yang luar biasa. Mudah-mudahan waktu Ananda ini macam tahu mental lagi betul. Soal kelas ini yang terjadi prima. Aina kala mental waki. Mungkin sedemikian ceramah kami yang disampaikan oleh Ananda berdua. Kami yang mewakili warga Dusun Berlimbi, Desa Kole, mengucapkan terima kasih kepada Ananda berdua dan seluruh tim yang datang di Desa Kole. Mudah-mudahan tahun depan datang lagi ke desa kami. Sampaikan salam hormat kami semua di sini. Ananda berdua.